Halo Ton, welcome back to Orbit Chronic Ton. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Ton. Rumah Farhad Abbas digeruduk UMKM, diminta dana 55 miliar dikembalikan. Waduh, ada apa nih Ton? Jadi ada sebuah video yang sangat viral nih Ton. Jadi ada sekelompok orang yang menamakan dirinya kelompok dari UMKM gitu mendadak mendatangi rumahnya Farhad Abbas di daerah Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Selasa 5 November kemarin gini. Nah, tujuan mereka itu adalah untuk menagih uang titipan yang nilainya lebih dari 55 miliar rupiah. Wow. Yang disimpan katanya oleh para tabas serta Elsa Sarip sejak akhir tahun 2019 lalu. Waduh, dapat nih Tom. Nah, kemudian saya pun mencoba menelusuri. Nah, ternyata uh, uang titipan yang dimaksud ini berkaitan dengan sebuah kasus gitu yang terkait dengan PT Kamkam dalam sebuah aplikasi yang dinyatakan sebagai yang dituduh waktu itu ini tahun 2020 kejadiannya. Jadi dia PT Kamkam ini melalui aplikasinya yang disebut Memiles gitu dituduh melakukan investasi bodong dengan menggait ratusan ribu member atau anggota. Nah, anggotanya tuh mencapai 265.000 member. Wow, banyak sekali tuh. Dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu senilai 750 miliar rupiah. Wih, besar sekali. Nah, namun ternyata gitu dalam persidangan direkturnya Memiles ini, aplikasi Memiles ini yang bernama Kamal Taracan Mirkandani gitu ya, susah sekali namanya, Kamal Taracan Mirkandani atau alias Sanjay gitu yang disebut lebih familiar sekarang disebut Sanjay gitu. Ini ternyata divonis tidak bersalah dong. Dan di sana juga disebutkan uang dari para member tadi yang sebanyak 265.000 member gitu yang sudah masuk ke perusahaan itu kan dikembalikan. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan Farhad Abbas nih dan Sesarip gitu. Nah, menurut keterangan dari seorang yang bernama Andi gitu ya, beliau menyebutkan adalah seorang perwakilan dari kelompok UMKM ini menyebutkan bahwa sebagian dana gitu yang ada pada istri Sanjay ini diminta oleh Elsa Sarip yang saat itu menjadi kuasa hukumnya Memiles gitu. Nah, rupanya di situ pun juga Farhad Abbas disebut-sebut juga turut terlibat gitu dong. Nah, jadi menurut keterangan Andi ini, jadi dana tersebut bisa sampai ke Elsa dan juga Farhad Abbas ini, yaitu sekitar tahun 2019 akhir atau 2020 awal gitu. Di mana dana yang ada sama istri direktur itu yang tadi saya sebut saja ini diminta oleh Ibu Elsa Sarip dan Farhad Abbas dengan dalih bahwa untuk melindungi kliennya gitu. Kira-kira gimana nih sebenarnya? Nah, kemudian dalam sebuah postingan di berita online gitu di suara.com itu juga Farhad Abbas justru membantah ini. Beliau mengatakan bahwa dana yang diterima oleh Elsa Sarip dan Farhad Abbas ini merupakan bayarannya dia gitu. Karena bayarannya dia bukan dana titipan untuk dikembalikan ke para member. Waduh, gimana nih Don? Yang mana yang benar nih? Mungkin semeton yang sempat pernah atau ikut jadi membernya Memeles ini bisa ikut berkomentar di sini, berdiskusi di sini, memberikan informasi apa ya sebenarnya tengah terjadi ini. Apakah benar gitu ya kalau para Abbas dan Elsa Sarim ini telah menerima dana titipan itu yang ternyata tidak dikembalikan ke para member atau bagaimana gitu ya, mungkin sebetulnya ada yang lebih tahu di sini, silahkan ikut berkomentar biar jelas gitu ini karena ada netizen lain yang berspekulasi gitu loh. Sekarang kan Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo gitu. Nah, ini katanya ini pelaporan Denny Sumargo ini salah satu upaya untuk apa namanya mengalihkan perhatian publik terkait perkembangan kasus dari
UMKM ini. Nah, apa nih sebenarnya terjadi, Tom? Apa yang terjadi dengan yang terjadi sebenarnya terkait kasus PT Kamkam tahun 2020 itu 4 tahun yang lalu? Seharusnya masih sangat jelas ya, tapi sayang mungkin ini peristiwanya di daerah Jawa gitu, anggotanya sampai 265, ini seluruh Indonesia kayaknya 265 ribu anggota, ini cukup banyak, sangat banyak bahkan sebutan gitu. Kalau jadi YouTuber ini udah dapat silver Bolton ya. Luar biasa. Nah, mungkin segitu aja dulu saya bahas sambil saya coba mengulik-ulik informasinya apa sebenarnya memeles itu dan bagaimana kasus ini terjadi gitu ya, dan di mana peran Farhad Abbas dan juga Syarif dalam hal ini. Dan teman-teman yang mungkin juga tahu dengan kasus ini silahkan berkomentar. Oke, demikian aja video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Tom.